Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita bisa bersama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan majelis ilmu dalam kesempatan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, amin, memberkahi umur kita, amin, memberkahi rezeki kita dan anak-anak keturunan kita sekalian. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah ya, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzafah ya. Abdullah bin Hudzafah ini salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau merupakan panglima kaum muslimin ya, yang saat itu diberangkatkan oleh Umar bin Khattab untuk ikut serta dalam pembebasan negeri Syam ya. Ia diberi misi memerangi penduduk Kaisariah ya, sebuah kota benteng di wilayah Palestina, itu tepatnya di tepi Laut Tengah ya. Namun ia dalam misinya belum berhasil dalam pertempuran itu, dan akhirnya dia tertangkap oleh tentara Romawi ya. Di sini dikisahkan bahwa sosok Abdullah bin Hudzafah itu akhirnya dibawa pulang menuju negeri mereka ya. Kepada Raja Romawi mereka menyatakan bahwa ia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad, jadi sahabat yang katakanlah istimewa lah. Mendengar itu raja pun sangat ingin mengetahui kenapa umat Islam itu kok kokoh, kok kuat, kok patuh dan lain sebagainya ya. Dan dia punya kesempatan bagaimana membuktikan seberapa jauhkah dia taat kepada agama Islam ini. Ya, akhirnya raja itu pun melihat sosoknya Abdullah bin Hudzafah ini secara langsung ya, dan kemudian dia berusaha untuk merayu agar dia keluar dari Islam ya. Sehingga dia ditawarkan tawaran yang menggiurkan, yaitu apa? Mulai sejumlah harta hingga seluruh harta dan kerajaan yang ia miliki mau diserahkan kamu itu. Dalam kisah lain ada yang separuh hartanya yang mau diserahkan. Kerajaan luas sekali. Kemudian sang raja berkata, apakah kamu mau memeluk agama Nasrani dan aku hadiahkan kepadamu setengah dari kerajaanku. Setengah itu banyak ya. Misalnya Indonesia dikasihkan setengahnya gitu. Aduh ya apa rasanya gitu. Seandainya engkau serahkan seluruh kerajaanmu, ya kata Abdullah ya, seandainya engkau serahkan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan Arab, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekejap mata pun ya. Jadi dikasih separuh malah ditantang seluruh kerajaan Arab. Andai kata dikasihkan ke dia, disuruh pindah kepada agama lain, katakanlah Nasrani, dia tidak akan mau ya. Akhirnya Raja Romawi itu pun ya, Heraklius namanya insyaallah ya. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Sampai begitu kan. Silakan, kata Abdullah ya. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara, sama sekali tidak diberi makan ya, tidak diberi minum 3 hari berturut-turut. Kalau kita ya apa rasanya, mau puasa 1 hari aja nguas, panas dan lain sebagainya. Ini 3 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum ya. Akhirnya dia pun lemes ya. Kemudian karena lemes itu coba dikasih kesempatan, dikasih babi, dikasih daging babi yang sudah dimasak dengan lezat, babi pilihan, babinya raja katakanlah, babi menunya raja maksudnya. Kemudian juga dikasih minuman arak.
Nah, kalau sebenarnya dalam Islam kalau sudah kondisi kelaparan kayak gini kira-kira boleh apa enggak? Darurat tuh. Boleh kan ya? Ya. Tapi Abdullah menolaknya. Ya. Dan dia tidak menyentuh makanan itu. Dan dia sebenarnya mengatakan gini, sebenarnya ini bagi saya halal. Tetapi khawatir ketika dia makan, maka umat Islam akan dijelekkan oleh raja. Nah, gitu ya. Oh itu loh suka daging babi gini. Akhirnya begitu nanti difitnah. Tapi akhirnya dia nggak makan. Ya. Melihat hal ini, sang raja mengeluarkan dari penjara dan bertanya, apa yang membuatmu enggan minum arak dan makan daging babi, padahal engkau dalam kondisi kelaparan dan terpaksa. Kemudian sahabat Nabi itu menjawab, ketahuilah, kondisi darurat memang telah menjadikan hal tersebut halal bagi saya dan tidak ada keharaman bagi saya memakannya. Namun saya lebih memilih untuk tidak memakannya sehingga saya tidak memberikan kesempatan kepadamu untuk bersorak melihat kemalangan Islam. Ya, itu. Akhirnya Raja Romawi itu memerintahkan agar Abdullah dilemparkan ke dalam air mendidih. Ya. Namun ketika dilemparkan ke dalam air mendidih, sang sahabat menangis. Kira-kira kenapa menangis? Ya, belum tahu ya. Akhirnya para tentara yang bertugas itu melaporkan kepada raja, mengira Abdullah bin Hudzafa ini menangis karena takut mati serta menunjukkan bahwa ia mundur dari posisinya dan membatalkan ketetapan hatinya untuk mengabulkan keinginan sang raja untuk memeluk agama Nasrani. Ya, dikira dia takut. Ya. Akhirnya raja pun memanggil sahabat ini, dia menawarkan untuk masuk ke agama Nasrani, namun ditolak lagi. Ya. Lalu mengapa engkau menangis, kata sang raja? Ya. Apa jawabannya? Saya menangis karena saya menyesal. Mengapa nyawaku cuma satu? Jadi dia menangis, ya Allah, kenapa nyawaku cuma satu? Andai kata 1000, katakanlah begitu ya. Aku berharap memiliki nyawa sebanyak rambut yang ada di tubuhku dan semuanya diceburkan ke dalam panci itu sehingga semuanya mati di jalan Allah. Ya, itu jawab Abdullah bin Hudzafa. Akhirnya jawaban inilah yang membuat raja menyerah, kalah. Ya. Jadi maksudnya Abdullah bin Hudzafa tadi, andai kata punya nyawa 1000, kata-kata dia mencebur ke dalam tungku yang panas itu, mati, hidup lagi, ada lagi nyawanya, masuk lagi. Dia berharap begitu. Karena ternyata sebelum ini itu ada satu tawanan, insya Allah ya, termasuk tawanan itu sudah dipraktekkan. Maksudnya Inul Hudzafa, temanmu saya masukkan ke dalam tungku, ketika dimasukkan langsung leleh, daging sama tulangnya berpisah. Dan dia melihat Abdullah ini, apakah menjadikan takut? Tidak, menjadikan dia menangis tadi itu. Ya Allah, kenapa nyawaku cuma satu? Jadi seperti itu. Jadi bagi mereka, masya Allah, itu berarti sudah melihat kenikmatannya mati syahid. Sampai dikatakan mati syahid itu nggak terasa. Sehingga ketika seorang mati syahid itu pingin hidup lagi, pingin mati lagi, hidup lagi, mati lagi, begitu. Karena tidak sakit. Kelihatannya saja berpisah dari tulang, kulit dan lain sebagainya. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Terakhirnya, demi menjaga martabatnya, Raja Romawi ini berkata, hai Abdullah bin Hudzafa, maukah kamu mengecup kepalaku? Ya, saya akan membebaskanmu dan melepaskanmu. Ya, mendengar sahabat ini menjawab, baiklah, dengan syarat. Jadi, apa syaratnya? Dengan syarat engkau harus melepaskan semua tawanan kaum muslimin yang berada di dalam penjara kalian. Ya. Dan alhamdulillah Abdullah bin Hudzafa melakukan, dan total 300 tawanan yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Romawi itu akhirnya dibebaskan. Ya. Dengan cara syaratnya Abdullah ini mengecup kepalanya raja, itu merupakan kehormatan ya. Akhirnya ketika pulang dari kerajaan itu, ya, sampailah berita itu pada Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Umar bin Khattab menghampiri Abdullah bin Hudzafa dan mengecup kepalanya pertama kali. Harusnya semua umat Islam mencium kepala Abdullah, dan sekarang aku orang yang pertama mencium kepala Abdullah. Ya.
Umar sambil mencium kepala Abdullah ya, dan perilaku ini ya diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi masya Allah. Jadi kondisi tadi cerita menegangkan itu. Dia sudah mau diceplungkan ke dalam wajan yang besar ya, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ya, dan akhirnya raja itu apa? Menyerah ya. Ikhafil dirahmati Allah. Itulah perjuangan sahabat kita zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman sahabat, begitu dahsyatnya ya, juga begitu kerasnya ya. Oleh karena itu kita bersyukur kita berjuang di sini ya, yang utama menghidupkan majelis ini, yang kemudian ada saudara kita yang juga berjuang di kepartean ya, ustaz-ustaz kita, apakah di sana mereka tidak dapat tekanan, ancaman, sering tuwuk kan, dari ancaman pembunuhan, ancaman ini, ancaman itu, dan ancaman penjara dan lain sebagainya. Tapi bukan menjadikan mereka itu, beliau-beliau itu ciut nyalinya, ndak, malah semakin semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita pun juga berhak mendapatkan tiket surga dengan perjuangan yang kita lakukan. Dan insya Allah semoga bantuan panjenengan ya, dan panjenengan semua di sini memperkuat barisan umat Islam, menjadikan kita dan ustadz-ustadz kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, kita mendoakan beliau kuat, beliau juga terus berjuang di jalan Allah dengan istiqamah, dan insya Allah kita akan memperoleh kemenangan kelak insya Allah. Amin ya rabbal alamin.